Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Jadi pada malam hari ini saya sudah bersama Bung Jumain. Selamat malam Bung. Selamat malam. Jadi kawan-kawan, Jumain ini merupakan pemuda asli Buton Tengah yang berasal dari Desa Moko, wilayah Wamolo, masuk dalam Kecamatan Lakudo. Persiapan mau pemekaran apa? Kecamatan Wamul. Kecamatan Wamolo. Jadi itu hanya disclaimer saja ya. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas terkait bagaimana dinamika perkembangan Buton Tengah yang merupakan salah satu daerah baru, daerah otonomi baru yang mekar pada tahun 2014. Tentu kalau kita melihat hari ini berarti masih kurang lebih 10 tahun ya Buton mekar, Buton Tengah. Iya. Ya. Jadi di kesempatan ini kita akan mendengarkan pendapat dan juga argumentasi sekaligus ide-ide apa yang dimiliki Bung Jumain memberikan pandangannya terkait pembangunan Buton Tengah. Baik Bung Jumain, karena memang Buton Tengah ini baru kurang lebih 10 tahun mekar, jadi kita akan membedah dari sisi kepemimpinan Bupati pertama Bung Ramo dan juga pergantian kepemimpinan hari ini yang kita belum tahu siapa pemenangnya. Siap. Jadi menurut pandangan Bung Jumain, kira-kira Buton Tengah ini harus dibangun dari segi apanya dulu biar menjadi daerah maju seperti daerah-daerah yang lain. Silakan Bung Jumain. Baik, terima kasih host Jangkar Politik yang luar biasa hari ini yang sudah telah mengundang saya di podcast Jangkar Politik yang sudah menasional. Nasional, amin amin. Jadi kalau kita melihat perkembangan suatu daerah otonom baru, kita harus perlu melihat beberapa aspek. Iya. Salah satunya peningkatan ekonomi, sumber daya, dan fasilitas sebagai jantung pelayanan masyarakat. Oh iya. Dari segi kualitas sumber daya manusia mungkin itu yang perlu kemudian kita tingkatkan. Sebagai daerah otonom baru yang hari ini Buteng yang katanya baru seumur jagung sudah melakukan pergantian kepemimpinan ataupun melaksanakan tongkat estafet kepemimpinan dari periode Bapak Samahuddin atau biasa kita sapa dengan Bung Ramo. Ya. Dan kemudian hari ini setelah pasca pemilu kada 2024, keputusan KPU telah memutuskan pasangan Sam Azhar yang biasa kita kenal dengan Azhari dan Adam Basan. Namun kemudian masih terjadi polemik ataupun gugatan-gugatan yang kemudian coba dilayangkan dari pihak yang kalah pada saat perhitungan suara, yaitu pasangan Andi Abidin. Jadi kita kembali pada konsep awal tadi, persoalan daerah otonomi baru itu bagaimana kemudian dibangun. Yang pertama mungkin dari segi sumber daya manusianya. Kenapa kemudian kita harus memulai dari peningkatan sumber daya manusia? Dalam perkembangan suatu daerah, sumber daya manusia ini adalah faktor utama ataupun jantung untuk kemudian menghidupkan faktor-faktor yang lain. Jika kemudian bahwasanya apapun yang menjadi atau apapun yang ada ataupun sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, khususnya Buton Tengah sebagai daerah otonom baru, jika kemudian sumber daya manusia tidak mampu ataupun sumber daya manusia yang di Buteng ini tidak mumpuni, maka sumber daya alam yang kemudian ada di Buton Tengah akan kemudian tidak dapat difungsikan secara masif ataupun efektif untuk menunjang kemajuan Buton Tengah itu sendiri. Ya. Yang kedua, dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini istilahnya perlu kita pilih beberapa. Artinya faktor ekonomi ini perlu kita
pikirkan juga, karena dari sini kita kemudian sebagai daerah otonom baru, peningkatan kualitas ekonomi itu perlu juga, sebab karena adanya pemekaran baru diharapkan daerah baru tersebut dapat menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi. Bagaimana mandiri secara ekonomi? Artinya daerah ataupun masyarakat yang kemudian ada di daerah Buton Tengah hari ini dapat menikmati namanya hadiah ataupun hadiah dari pemekaran daerah baru ini. Contohnya pariwisata, peningkatan fasilitas pariwisata itu sangat menunjang sumber daya ataupun peningkatan ekonomi masyarakat Buton Tengah, karena di pariwisata itu kita bisa melahirkan lapangan-lapangan kerja baru, misalnya peningkatan UMKM. UMKM hari ini adalah salah satu jalan pintas untuk kemudian bagaimana masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan. Sebab hari ini dengan UMKM yang dengan modal yang tidak begitu besar, masyarakat dapat mandiri untuk kemudian menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, ataupun mandiri ataupun berpenghasilan secara mandiri. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau kita mau melihat dari kepemimpinan Bupati definitif, ini kan terjadi pada saat itu 2018, di mana pada saat itu dipimpin 17 ya, 17 yang dipimpin oleh Bapak Samahuddin. Artinya dari 3 faktor yang Bung Jumain sampaikan terkait sumber daya manusia, ekonomi dan juga infrastruktur, selama kepemimpinan 5 tahun Bapak Samahuddin ini, pandangan Bung Jumain dalam melihat pembangunan Buton Tengah seperti apa? Apakah dari ketiga bidang tadi itu perkembangannya signifikan atau ada penghambatan atau seperti apa Bung Jumain? Kalau saya melihat secara kacamata politis, Ya. bahwa pembangunan di masa era kepemimpinan Bapak Samahuddin sebagai Bupati definitif pertama di Buton Tengah, kita perlu cukup apresiasi. Kenapa? Salah satu yang menjadi keunggulan beliau hari ini dibandingkan daerah-daerah yang sama-sama mekar bersama Buton Tengah hari ini, contohnya Busel maupun Muna Barat, dari segi kondisi pembangunan jalan. Artinya kalau kita melihat ataupun melihat pembangunan jalan yang kemudian pada saat itu sebelum mekar, kita seperti tinggal di daerah pedalaman yang kemudian kurang sentuhan dari pemerintah daerah, maka perlu kemudian alhamdulillah pun Buton Tengah hari ini sudah memiliki daerah otonom baru. Artinya kita mampu dapat menentukan sendiri bagaimana kemajuan Buton Tengah hari ini. Kalau kita melihat ke belakang, di 2017 kemarin kita perlu apresiasi Samahuddin itu sebagai fasilitas utama adalah yang dia dorong percepatan perbaikan jalan. Ya. Itu perlu kita apresiasi karena kenapa? Dengan perbaikan jalan yang begitu masif, masyarakat hari ini tidak lagi merasa kesusahan ataupun kemudian dapat beraktivitas secara santai dengan fasilitas jalan yang mulus, pergi kemana-mana itu ataupun berurusan ke pemerintah daerah. Dengan kemulusan jalan hari ini, masyarakat tidak perlu lagi memakan waktu lama untuk kemudian sampai di tujuan. Nah, hari ini dan kemudian melihat kondisi seperti itu, proses ekonomi yang kemudian terus digencarkan masyarakat Buton Tengah hari ini sudah berjalan seperti apa yang kemudian diharapkan masyarakat Buton Tengah.
Berarti secara tidak langsung kepemimpinan Bupati definitif pertama Buteng itu membawakan angin segar untuk daerah otonomi baru yang namanya Buton Tengah. Siap. Artinya dengan kita melihat kondisi hari ini kan 27 November kemarin telah lakukan pemilihan umum. Akan ada pergantian kepemimpinan. Artinya sampai hari ini kalau penetapan KPU kan nomor 1 ditetapkan sebagai pemenang. Namun masih ada proses sengketa gugatan yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi harapan Bung Jumain sebagai pemuda Buton Tengah, apakah yang harus diperbaiki ke depan ini untuk bupati selanjutnya? Entah siapa yang akan memimpin ya. Harapan Bung Jumain secara pribadi dan secara umum seperti apa agar kemudian Buton Tengah ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain untuk menuju kemajuan. Bagaimana Bung Jumain? Silakan. Saya begini, dengan melihat visi dan misi hari ini, walaupun kemudian kita belum bisa pastikan bupati yang akan menduduki jabatan plat mobil DT1 Iya. di Buton Tengah, saya cukup terkesima ataupun kita apresiasi karena visi yang kemudian atau tagline yang kemudian terus digaungkan beliau adalah menuju kota pendidikan dan kota santri. Kurang lebih seperti itulah. Memang sebagai daerah otonom baru tadi perlu namanya peningkatan sumber daya manusianya itu perlu. Tetapi hal-hal yang kemudian perlu juga kita tidak bisa nafikan bahwa sebagai daerah otonom baru adalah kita perlu melakukan ataupun sebagai masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih efektif ataupun lebih efisien. Hari ini oke lah, tagline pendidikan, kota pendidikan dan kota santri itu adalah hal yang perlu kita apresiasi. Tetapi di lain sisi kita masyarakat kemudian kita menginginkan juga sebagai peningkatan fasilitas seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Iya. Peningkatan fasilitas pelayanan itu adalah jantung bagaimana kemudian sebuah daerah ataupun kepemerintahan baru itu berjalan mulus. Jadi harapannya apa untuk kepemimpinan ke depan? Harapan Dari tiga sektor tadi, bicara soal sumber daya manusia, bicara sumber ekonomi, dan bicara soal infrastruktur. Harapan Bung Jumain sebagai anak muda Buton Tengah seperti apa? Sekaligus kita closing statement. Jadi begini, harapan saya adalah memang perlu hari ini Buton Tengah kita tidak bisa pungkiri secara data statistik bahwa Buton Tengah hari ini adalah salah satu kabupaten terendah sebagai indeks pembangunan manusianya. Iya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Dan memang harapannya sebagai bupati yang akan nantinya menjabat perlu kemudian ditekankan agar kemudian secara sumber daya manusia dapat bisa bersaing dengan adanya peningkatan fasilitas pendidikan misalnya. Iya. Sebagaimana yang kemudian digaungkan oleh bupati terpilih Sama Azan, perlu dibangunkan kampus-kampus yang ada di Buton Tengah. Karena Buton Tengah hari ini perlu mendatangkan orang-orang baru agar kemudian secara ekonomi pertumbuhan ekonomi di Buton Tengah itu akan melaju dengan hadirnya banyaknya pendatang yang akan kemudian bertempat tinggal ataupun bersekolah melanjutkan pendidikannya di Buton Tengah. Yang kedua mungkin persoalan fasilitas transportasi itu salah satu yang menggenjot ataupun yang akan menambah pendapatan Buton Tengah dikala kemudian fasilitas transportasi ini akan
diprogramkan Bupati Buton Tengah, yaitu pembangunan jembatan kapal Iya. Pelabuhan. pelabuhan. Hari ini kita tidak bisa pungkiri, Pak, Buton Tengah itu sebagai daerah sentral, bahwa kenapa kemudian Buton Tengah itu saya katakan daerah sentral. Buton Tengah ini berada di tengah-tengah Iya. Kabupaten Muna Barat dan diapit oleh Kota Bau-Bau. Iya. Di Buton Tengah inilah perputaran ekonomi sangat kemudian melaju ketika akses barang masuk ataupun ada pengusaha-pengusaha yang kemudian di luar Buton Tengah yang ingin menjual hasil kebun ataupun barang-barang yang akan dijajakan di Buton Tengah. Oh iya. Untuk itu perlu adanya peningkatan transportasi tadi, pembangunan pelabuhan kapal tadi. Maka dengan begitu pertumbuhan ekonomi di Buton Tengah yakin dan pasti akan bertambah beberapa persen. Baik. Terima kasih Bung Jumain atas wejangan-wejangannya pada malam hari ini. Saya harap masih ada pertemuan lanjutan. Ini merupakan pertemuan pertama dan kita akan mengkaji lebih banyak lagi isu-isu apa saja yang terjadi di Buton Tengah, dan kita akan membicarakan bagaimana konsep-konsep untuk pembangunan ke depan. Demikian saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jumain. Salam jackpot dulu. Salam jackpot. Salam jackpot, salam jangkar politik. Salam Salam jackpot, jackpot, salam salam jangkar jangkar politik. politik.